Kejutan, rahasia besar Marcelino Ferdinand terungkap. Apa rencana mendebarkan jelang akhir kontraknya dengan KMS Kadeinze? Akhirnya terungkap, alasan sebenarnya mengapa media Wales meragukan kemampuan Nathan Chu Aon untuk bersaing di Swansea City. Breaking news, pemain muda Irak Ali Jassim dapat tawaran menggiurkan dari FC Como. Calon penantang berat Jay Itzes di Serie A. Di luar dugaan, Rizky Ridho kembali ke Persebaya Surabaya. Apa kata bos Bajul Ijo tentang kabar sensasional ini? Detailnya mengejutkan. Bikin gempar, sedihnya Ramadan Sananta setelah ditolak timnas. Rahasia nasihat mengejutkan dari Shin Tae-yong terkuak. Mengejutkan, inilah alasan mendalam mengapa Justin Hubner memilih bergabung dengan timnas Indonesia. Simak perjalanan karirnya yang menginspirasi. Insiden terbaru di timnas Indonesia. Erick Thohir beri pesan menyentuh yang bikin heboh. Apa yang tak boleh dilakukan? Terkuak, Nova Arianto bongkar rahasia persiapan mengejutkan timnas Indonesia U16 menuju Piala AFF U16 2024. Apa yang membuat mereka optimis? Sebelumnya mohon subscribe channel ini dulu supaya nggak ketinggalan berita terupdate timnas Indonesia. Kejutan, rahasia besar Marcelino Ferdinand terungkap. Apa rencana mendebarkan jelang akhir kontraknya dengan KMS Kadeinze? Gelandang timnas Indonesia Marcelino Ferdinand mengungkapkan rencana masa depannya menjelang berakhirnya kontrak dengan KMS Kadeinze. Marcelino Ferdinand saat ini masih menjadi pemain klub Liga Belgia KMS Kadeinze. Pemain berusia 19 tahun ini bergabung dengan klub tersebut pada 31 Januari 2023. Setelah satu musim bersama KMS Kadeinze, kontraknya akan berakhir pada 30 Juni 2024. Mantan pemain Persebaya Surabaya ini tercatat telah bermain 3 kali untuk KMS Kadeinze dengan total waktu bermain selama 16 menit. Pemain kelahiran 9 September 2004 ini lebih sering tampil bersama timnas Indonesia dibandingkan dengan klubnya. Menjelang akhir kontraknya, Marcelino masih memiliki peluang untuk memperpanjang kontraknya dengan KMS Kadeinze karena terdapat opsi perpanjangan kontrak. Namun hingga kini baik Marcelino maupun KMS Kadeinze belum mengungkapkan apakah mereka akan melanjutkan kerjasama. Ketika ditanya tentang masa depannya, Marcelino menyatakan bahwa ia akan tetap berkarir di luar negeri, yang secara tidak langsung mengindikasikan bahwa ia mungkin tidak akan memperpanjang kontrak dengan Deinze. Namun ia tidak mengungkapkan negara atau klub mana yang akan menjadi tujuannya berikutnya. Untuk karir masih akan main di luar negeri, namun untuk klub rahasia, ujar Marcelino Ferdinand. Akhirnya terungkap, alasan sebenarnya mengapa media Wales meragukan kemampuan Nathan Chu Aon untuk bersaing di Swansea City. Nathan Chu Aon menghadapi persaingan sengit di Swansea City setelah menunjukkan keunggulan sebagai pemain kunci di lini tengah timnas Indonesia. Meskipun diakui sebagai salah satu pemain terbaik Indonesia, Nathan menghadapi tantangan besar di Liga Inggris di mana ia masih harus membuktikan diri. Musim 2023-24 berakhir dengan penampilan gemilangnya bersama timnas U23 dan senior Indonesia. Sebelum bergabung dengan tim nasional, Nathan mengalami musim yang sulit di Swansea City dan SC Heerenveen. Di paruh pertama musim, adaptasinya di kasta kedua Liga Inggris tidak mudah dan ia sering duduk di bangku cadangan dalam kompetisi Championship dan Piala FA. Swansea akhirnya meminjamkannya ke SC Heerenveen di Belanda, di mana nasibnya tidak jauh berbeda dengan hanya mengumpulkan 15 menit bermain dalam 4 pertandingan. Keikutsertaannya di Piala Asia U23 pada April lalu memberinya kesempatan untuk tampil secara reguler. Penampilannya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 baru-baru ini semakin menegaskan peran penting Nathan di timnas Indonesia. Dipercayai oleh pelatih Shin Tae-yong sebagai gelandang meskipun sebelumnya dibesarkan sebagai bek kiri.
Di Swansea City, Nathan harus bersaing dengan pemain seperti Josh Timon yang sudah menjadi pilihan utama sebagai bek kiri di tim tersebut. Meskipun demikian, harapan Nathan untuk menjadi pemain Indonesia pertama yang bermain di divisi Championship masih terbuka meski media Wales Online belum sepenuhnya yakin dengan kemampuannya. Josh Ki dan Josh Timon mereka hampir pasti menjadi pilihan pertama di bek sayap. Pemain pinjaman yang kembali, Christian Pedersen dan Nathan Chu Aon kesulitan bersaing, tulis Wales Online. Meski demikian, nasib Nathan di bawah kasta Premier League musim mendatang masih menjadi tanda tanya besar. Breaking news, pemain muda Irak Ali Jassim dapat tawaran menggiurkan dari FC Como. Calon penantang berat Jay Itzes di Serie A, Ali Jassim dilaporkan menjadi pemain yang diincar oleh Cesc Fabregas untuk memperkuat FC Como di Serie A musim 2024-25. Ali Jassim adalah pemain asal Irak yang baru-baru ini mencetak gol ke gawang timnas Indonesia. Setelah sebelumnya dikaitkan dengan gelandang timnas Indonesia Tom Haye, kini FC Como dikabarkan akan merekrut bintang muda Irak Ali Jassim. Pemain berusia 20 tahun ini saat ini bermain untuk klub Al-Quwa Al-Jawiyah. Akun Instagram @IrakFootballPodcast mengungkapkan bahwa Ali Jassim akan bermain di Liga Italia Serie A bersama Como. Jika benar, ia akan mengikuti jejak bek timnas Indonesia, Jay Itzes, yang akan tampil di Serie A setelah membawa Venezia promosi. Ali Jassim telah menerima tawaran dari tim Serie A yang baru dipromosikan FC Como. Asisten manajer mereka adalah legenda Spanyol Cesc Fabregas, tulis akun tersebut. Ali Jassim saat ini bermain untuk klub Liga Irak Al-Quwa Al-Jawiyah sejak bergabung pada Agustus 2023 dengan status pinjaman selama semusim dari Al-Kahrba'ah. Masa pinjamannya akan berakhir pada Juni 2024. Pemain berusia 20 tahun ini sebelumnya pernah bermain untuk klub Al-Shorta dan sempat bergabung dengan klub Turki Antalyaspor. Menurut data dari Transfermarkt, nilai pasar Ali Jassim mencapai 7,8 miliar. Bersama Al-Quwa Al-Jawiyah, Ali Jassim tampil impresif musim lalu, terutama di ajang Liga Champions Asia, di mana ia bermain 5 kali dan mencetak 4 gol. Kariernya bersama timnas Irak juga cemerlang. Ia membantu Irak meraih peringkat ketiga di Piala Asia U23 dan mendapatkan tiket ke Olimpiade 2024. Ali Jassim juga mencetak gol ke gawang timnas Indonesia dalam pertandingan kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di luar dugaan, Rizky Ridho kembali ke Persebaya Surabaya. Apa kata bos Bajul Ijo tentang kabar sensasional ini? Detailnya mengejutkan. Direktur Operasional Persebaya Surabaya, Chandra Wahyudi, memberikan tanggapan terkait spekulasi kemungkinan kembalinya Rizky Ridho dari Persija Jakarta ke klubnya. Menurut Chandra, saat ini ia belum dapat memberikan komentar mendalam mengenai kemungkinan transfer Rizky Ridho karena bek timnas Indonesia tersebut masih terikat kontrak dengan Persija hingga tahun 2026. Rizky Ridho yang merupakan bek yang semakin dikenal lewat penampilannya bersama timnas Indonesia selalu dipercaya oleh pelatih Shin Tae-yong sebagai pilihan utama. Chandra Wahyudi menegaskan bahwa untuk saat ini ia enggan membahas rumor transfer terkait Rizky Ridho karena bursa transfer Liga 1 masih berlangsung panjang. Chandra menyatakan bahwa segala kemungkinan bisa terjadi dalam bursa transfer dan bahwa rumor mengenai Rizky Ridho sebaiknya dinikmati saja tanpa terlalu dipikirkan saat ini. Chandra menambahkan Rizky Ridho memang mantan pemain Persebaya, namun ia menegaskan bahwa apakah Rizky Ridho akan kembali ke Persebaya atau tidak, hal itu perlu ditunggu dan dilihat. Persebaya Surabaya yang dikenal dengan julukan Bajul Ijo menyelesaikan musim Liga 1 2023-24 berada di posisi ke-12 dengan meraih 42 poin. Bajul Ijo mencatatkan 10 kemenangan, 12 seri, dan 12 kekalahan dengan mencetak 33 gol dan kebobolan 46 kali. Lini pertahanan menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki sebelum dimulainya musim Liga 1 2024-25.
Bikin gempar. Sedihnya Ramadan Sananta setelah ditolak timnas. Rahasia nasihat mengejutkan dari Shin Tae-yong terkuak. Ramadan Sananta merasa sedih karena tidak dipanggil ke timnas Indonesia untuk 2 pertandingan terakhir babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun, ia menerima nasihat penting dari pelatih Shin Tae-yong. Sananta tidak termasuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil oleh Shin Tae-yong untuk pertandingan melawan timnas Irak dan timnas Filipina. Biasanya, striker Persis Solo ini selalu menjadi pilihan pelatih asal Korea Selatan tersebut, baik untuk tim senior maupun U23. Striker berusia 21 tahun ini mengakui bahwa ia merasa sedih saat mengetahui namanya tidak masuk dalam daftar pemain timnas Indonesia. Meski begitu, ia berusaha melihat sisi positif dari situasi ini. Tentu saja saya sangat sedih karena tidak dipanggil oleh Coach Shin. Tapi saya tetap berpikir positif, mungkin ke depannya saya harus berjuang lebih keras, kata Sananta dalam konferensi pers bersama Adidas Indonesia. Walaupun tidak dipanggil, Sananta menjelaskan bahwa Shin Tae-yong tidak menyingkirkannya begitu saja. Pelatih berusia 53 tahun itu memberikan nasihat agar Sananta bekerja lebih keras dan menunggu kesempatan untuk kembali dipanggil ke skuad Garuda. Coach Shin mengatakan saya harus semangat, bekerja keras, dan menunggu kesempatan, jelas Sananta. Mantan pemain PSM Makassar ini memiliki semangat yang kuat untuk kembali masuk ke skuad tim Merah Putih. Ia tidak takut bersaing dengan pemain lain. Saya harus memberikan yang terbaik di liga dan belajar dari kekurangan saya. Tapi saya tidak takut bersaing, saya harus maju dan siap kembali ke tim nasional Indonesia, pungkas Sananta. Insiden terbaru di timnas Indonesia. Erick Thohir beri pesan menyentuh yang bikin heboh. Apa yang tak boleh dilakukan? Ketua Umum PSSI Erick Thohir membahas target timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Belajar dari pengalaman di Piala Asia U23 lalu, dia menekankan agar tim asuhan Shin Tae-yong tetap rendah hati untuk bisa melangkah lebih jauh. Kemenangan yang diraih atas Filipina membawa tim Merah Putih lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up Grup F, mendampingi Irak. Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan mengumpulkan 10 poin dari 6 pertandingan, sehingga tidak terkejar lagi oleh Vietnam yang berada di bawah mereka dengan selisih 4 poin. Ini adalah pertama kalinya Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Selain itu, pencapaian ini juga memastikan Marcelino Ferdinand dan rekan-rekannya mendapatkan tiket ke Piala Asia 2027. Mengenai target di babak ketiga, Erick Thohir tidak menetapkan harapan yang terlalu tinggi. Namun, dia menegaskan bahwa Indonesia harus tetap rendah hati agar bisa melangkah jauh menuju Piala Dunia 2026. Dia mengingatkan bagaimana timnas Indonesia U23 hampir berhasil mencapai Olimpiade Paris 2024 dalam Piala Asia U23. Kemarin kita tidak jemawa, tetapi selangkah lagi ke Olimpiade. Semoga kita diberi kesempatan ke Piala Dunia 2026, kata Erick Thohir kepada media. Pada Piala Asia U23 lalu, timnas Indonesia mampu mencapai semifinal dan berakhir di tempat keempat. Mereka hampir mengamankan tiket terakhir ke Olimpiade Paris 2024, namun akhirnya kalah di babak playoff melawan wakil Afrika, Guinea U23. Mengejutkan. Inilah alasan mendalam mengapa Justin Hubner memilih bergabung dengan timnas Indonesia. Simak perjalanan karirnya yang menginspirasi. Pemain keturunan Justin Hubner tidak pernah menyesali keputusannya untuk membela timnas Indonesia. Hal ini diungkapkan oleh Justin Hubner di YouTube Prestige Productions. Setelah resmi menjadi warga negara Indonesia, Justin Hubner rutin dipanggil oleh pelatih Shin Tae-yong. Belum lama ini Hubner menyelesaikan tugasnya bersama timnas Indonesia dalam 2 laga sisa Grup F pada putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hubner bermain penuh dalam pertandingan melawan Irak dan Filipina.
Ia juga menjadi penggawa timnas Indonesia yang ikut memastikan mereka lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sebagai runner-up grup F dengan 10 poin. Putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dijadwalkan berlangsung dari 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025. Menurutku itu luar biasa, aku pikir itu adalah keputusan terbaik yang aku ambil dalam karir sepak bolaku sejauh ini, kata pemain Cerezo Osaka itu. Dukungan yang kami dapatkan di sini sungguh luar biasa, tambah Hubner. Hubner sangat menikmati bermain bersama timnas Indonesia. Ini benar-benar luar biasa. Setiap tackle yang aku lakukan, kamu bisa melihat emosi di wajah para penggemar. Aku bahkan tidak bisa menggambarkan perasaan itu, ujar Hubner. Kini menjadi idola supporter, Hubner berusaha tetap ramah. Di akun Instagram pribadinya, Hubner memiliki 2,5 juta pengikut. Menurutku, aku hanya pria biasa. Jika orang memintaku untuk berfoto atau apapun, aku mencoba untuk berfoto bersama penggemar sebanyak yang aku bisa. Aku mencoba menjadi normal. Aku tidak merasa diriku lebih dari orang lain, jelas Hubner. Terkuak, Nova Arianto bongkar rahasia persiapan mengejutkan timnas Indonesia U16 menuju Piala AFF U16 2024. Apa yang membuat mereka optimis? Pelatih timnas Indonesia U16, Nova Arianto mengungkapkan bahwa persiapan timnya untuk Piala AFF U16 2024 belum sepenuhnya matang. Piala AFF U16 2024 akan dimulai dalam 1 pekan, berlangsung dari 21 Juni hingga 4 Juli 2024. Ya, kami fokus lagi dan terus menjalani pemusatan latihan. Perkembangan timnas Indonesia U16 sudah cukup baik. Saat ini tim berada di 75% persiapan sebelum Piala AFF U16 dimulai pada 21 Juni, ujar Coacova. Di sisa waktu ini, kami akan memperbaiki kekurangan agar pemain bisa memberikan yang terbaik saat pertandingan, jelas Nova. Piala AFF U16 2024 akan digelar di Solo, Jawa Tengah, dengan 2 stadion sebagai venue, yaitu Manahan dan Sriwedari. Menjelang Piala AFF U16 2024, Timnas Indonesia U16 telah melakukan beberapa laga uji coba baik di Yogyakarta maupun Solo. Dari hasil uji coba tersebut, Nova dapat melihat perkembangan timnya. Evaluasi dari beberapa kali uji coba, sekitar 7 kali uji coba yang sudah kami lakukan menunjukkan bahwa pemain belum stabil. Di satu pertandingan mereka bisa bermain baik, tapi di pertandingan lain kurang baik. Itu yang menjadi catatan kami sebagai tim pelatih, ungkap Nova. Dari tim psikologi juga secara mental, pemain belum bisa mengatur mentalnya dengan baik sehingga itu juga harus kami perbaiki. Selain itu, kami akan memantapkan formasi yang akan digunakan, tambahnya. Timnas Indonesia U16 dijadwalkan menggelar 1 laga uji coba lagi sebelum Piala AFF U16 2024. Skuad Garuda Asia melawan Bayangkara FC pada Sabtu kemarin. Setelah itu akan ada pengurangan pemain menjadi 23 yang didaftarkan ke AFF. Kami akan terus fokus memperbaiki masalah yang ada agar pemain bisa lebih siap, tegas Nova. Pada Piala AFF U16 2024, Timnas Indonesia U16 tergabung dalam grup A bersama Laos, Filipina, dan Singapura. Ini baru hebat. Rahasia evaluasi lini demi lini Timnas Indonesia jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Apakah mereka sudah siap? Timnas Indonesia akan segera bertanding di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk melanjutkan mimpi ke Piala Dunia, skuad Garuda harus memperbaiki beberapa aspek. Timnas Indonesia melaju ke babak ketiga setelah mengalahkan Filipina, sehingga Indonesia finish di posisi kedua grup F dengan 10 poin dari 6 pertandingan. Di babak ketiga, Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan yang lebih kuat dan berpengalaman. Untuk bisa bersaing, tim Garuda perlu melakukan perbaikan di semua lini. Pelatih dan pengamat sepak bola nasional Erwan Hendarwanto menyarankan tim pelatih untuk mengevaluasi kinerja setiap lini.
Salah satu posisi yang perlu diperhatikan adalah kiper. Timnas perlu kiper dengan mental dan postur yang lebih baik daripada Hernando Ari, kata Erwan. Erwan menambahkan bahwa lini belakang adalah yang paling aman karena banyak pilihan pemain berkualitas. Jika semua pemain dalam performa terbaik, akan sulit bagi lawan untuk menembus pertahanan Indonesia, ujar Erwan. Erwan juga menyoroti lini tengah yang perlu diperhatikan. Bukan karena buruknya performa pemain, tapi tim pelatih diharapkan menambah beberapa opsi pemain. Lini tengah perlu komposisi lain jika Nathan Chu Aon kelelahan. Mungkin bisa mencoba Ricky Kambuaya atau memanggil kembali Mark Locke. Untuk posisi Tom Haye sudah ada Ivar Jenner yang memiliki karakter sama meski kurang pengalaman, jelas Erwan. Mengenai lini depan, Erwan menyarankan untuk memberikan kesempatan kepada pemain cadangan agar skema permainan tidak berubah saat pemain inti absen. Rafael Struijk belum menunjukkan performa seperti saat di Timnas Indonesia U23, jelas Erwan. Kesimpulannya, jika semua pemain dalam kondisi performa terbaik, Timnas Indonesia bisa bersaing. Selain itu, persiapan pemain cadangan penting untuk menjaga gameplay tetap konsisten, terutama di lini tengah dan depan, jika ada pemain inti yang cedera atau terkena akumulasi kartu, tutup Erwan Hendarwanto. Media Vietnam kaget. Timnas Indonesia diprediksi akan ciptakan kejutan besar jika bertemu Korea Selatan dalam satu grup. Apa strategi rahasia mereka? Timnas Indonesia akan berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih menjadi satu-satunya wakil Asia Tenggara yang berhasil melaju ke tahap ini. Bersaing di putaran ketiga tidaklah mudah bagi Timnas Indonesia karena mereka akan menghadapi 17 negara kuat untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Negara-negara yang lolos ke ronde ketiga adalah Qatar, Kuwait, Jepang, Korea Utara, Korea Selatan, Cina, Oman, Kirgistan, Iran, Uzbekistan, Irak, Arab Saudi, Yordania, Uni Emirat Arab, Bahrain, Australia, Palestina, dan Indonesia. Dari ke-18 negara ini, hanya Kuwait yang berada di bawah Indonesia dalam peringkat FIFA. Tim-tim tersebut akan dibagi ke dalam 3 grup yang masing-masing terdiri dari 6 tim. Peringkat pertama dan kedua dari setiap grup akan mendapatkan tiket langsung ke Piala Dunia 2026. Sedangkan peringkat ketiga dan keempat akan melanjutkan perjuangan mereka di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Indonesia berada di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Hal ini berarti mereka kemungkinan besar akan menghadapi lawan-lawan kuat. Menurut prediksi media Vietnam dan Tri, Indonesia pasti akan satu grup dengan salah satu tim dari pot 1 yaitu Jepang, Iran, atau Korea Selatan. Dari pot 2, Indonesia mungkin akan bertemu dengan Australia, Qatar, atau Irak. Selanjutnya, Indonesia bisa bertemu salah satu tim dari pot 3 yaitu Arab Saudi, Uzbekistan, atau Yordania. Dari pot 4, lawan yang mungkin dihadapi adalah Uni Emirat Arab, Oman, atau Bahrain. Terakhir, dari pot 5, Indonesia bisa bertemu dengan Cina, Palestina, atau Kirgistan. Media Vietnam dan Tri memperkirakan jika Indonesia berada satu grup dengan Jepang, Australia, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Cina, peluang untuk lolos sangat kecil. Namun, jika Indonesia berada satu grup dengan Korea Selatan, Irak, Yordania, Bahrain, dan Kirgistan, peluang untuk lolos lebih besar. Pelatih Shin Tae-yong juga menyatakan keinginannya untuk bertemu Korea Selatan, yang menurutnya akan menjadi pertandingan yang menarik. Hingga saat ini belum diketahui siapa yang akan menjadi lawan Timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. AFC akan mengadakan undian pembagian grup di Kuala Lumpur, Malaysia pada 27 Juni 2024. Timnas Indonesia menargetkan posisi ketiga atau keempat di babak ini untuk melanjutkan perjuangannya di kualifikasi.
Babak ketiga ini akan berlangsung mulai 5 September 2024 hingga 10 Juni 2025 dengan Timnas Indonesia memainkan 10 pertandingan, masing-masing 5 laga kandang dan 5 laga tandang.